Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saat ini saya berada di Desa Bedono ya. Saat ini di Jembatan Morosari ya. Menyeberangi Jembatan Morosari. Di sini merupakan area tempat parkir ziarah ke makam Syekh Abdullah Muzakir. Dapat disaksikan tuh ya, di depan banyak kendaraan-kendaraan para peziarah, baik itu kendaraan berupa elep, ada juga berupa odong-odong ya, yang diparkirkan di sini dan mereka menuju ke makam Syekh Abdullah Muzakir. Ada juga bis nih ya, ada berapa bis tuh ya. Mereka datang dari berbagai daerah untuk berziarah ke makam Syekh Abdullah Muzakir. Jadi di Desa Bedono ini ada sebuah makam terapung ya. Dari garis pantai, makam itu cukup menjorok ke tengah laut. Ada jembatan penghubung dari pantai untuk para wisatawan yang ingin berziarah ke makam tersebut. Di makam terapung itulah ada jasad seorang ulama besar Demak yang dikuburkan di sana. Dia adalah Syekh Abdullah Muzakir, akrab mula dipanggil Mbah Muzakir. Dulunya ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen di tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader kiai muda di Demak dan sekitarnya. Lalu siapa sebenarnya Syekh Muzakir tersebut? Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam ini menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu, Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan Masjid Agung Demak dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada masa selanjutnya, Demak juga dikenal dengan sebagai kota wali ya, sampai sekarang juga disebut sebagai kota wali. Ini tadi ada pemberitahuan jalannya ditutup, suruh belok ke kanan ya, nyebrang jembatan. Tapi saya penasaran nih, apakah motor bisa melewati jalan ini ataukah memang ditutup total ya. Biasanya kalau ada hajatan itu warga di sekitar sini dia menggunakan area jalan untuk tempat hajatan tersebut. Kembali ke cerita tadi, jadi ada pula wali yang dimakamkan di Demak. Paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Lokasinya itu berada di Kadilangu. Ada pula makam Syekh Jumadil Kubro dan Raden Patah. Rupanya memang jalannya benar ditutup total ya. Jadi saya kembali lagi ya, seharusnya mengikuti arahan yang di depan tadi ya. Saya menyeberangi jembatan ini. Tapi nanti kalau ada jembatan lagi saya akan kembali belok menyeberangi ke jalan yang tadi ya. Kembali lagi ke cerita para wali. Di luar itu masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Muzakir atau Syekh Abdullah Muzakir. Barangkali nama wali ini kalah populer dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun makam Mbah Muzakir unik ya, karena berada di tengah laut.
Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya tenggelam karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, makam wali ini aman-aman saja. Sebelum menjadi ulama, Syekh Muzakir banyak berguru pada para ulama. Salah satunya dengan Syekh Soleh Darat. Sekitar tahun 1900, Syekh Muzakir menetap di Tambak Sari, Bedono, Demak, ya, desa yang tadi saya memulai perjalanan. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmana. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya, dia dikaruniai 18 orang anak. Dilansir dari demak.co.id, ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani Demak itu kebal terhadap berbagai macam senjata. Selain itu, dia juga kerap dimintai orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Walau begitu, dia tidak meminta imbalan atas pertolongannya. Syekh Muzakir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun. Di depannya ada penyeberangan, ya, jembatan penyeberangan. Saya nyeberang lagi ya ke jalan yang tadi saya sempat balik lagi karena ditutup oleh orang yang sepertinya melakukan hajatan, ya. Jadi sekarang belok ke kanan. Kembali ke cerita, ya. Jadi lazimnya sebagai wali, Mbah Muzakir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga dikebal membuat pilar kayu tatak yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Muzakir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Usai meninggal pun, Mbah Muzakir masih meninggalkan tanda karomah. Makamnya yang berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi air itu tidak tenggelam. Menurut demak.co.id, ini adalah salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Muzakir. Makamnya tidak terendam air laut walau tanah-tanah di sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Tak heran makam Syekh Muzakir dan keluarganya dianggap keramat karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Muzakir, para peziarah harus berjalan sepanjang lebih kurang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya terdapat air laut. Mbah Abdullah Muzakir adalah sosok pejuang yang dicintai masyarakat. Oh iya, saya ini sudah berada di Dusun Purwosari Tengah, Desa Purwosari, ya. Ini saya balik arah lagi aja nih ya, karena saya pingin ke Masjid Jami Purwosari. Tadi adalah Musola Nurul Khamim. Lanjut lagi ya ceritanya. Selain sebagai seorang ulama, Mbah Abdullah Muzakir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Mbah Muzakir juga sangat dicintai masyarakat, ya. Karena ketika masih hidup, beliau dapat mengobati berbagai penyakit tanpa imbalan. Berdasarkan pengabdian beliau untuk agama, negara, dan masyarakat itu, maka sangat patut bila Mbah Muzakir dikenang hingga saat sekarang ini. Tadi saya sudah mengelilingin salah satu dusun di Desa Purwosari. Kalau tidak salah, nama dusunnya itu adalah Setrolor. Selain itu juga
mengelilingi Purwosari Tengah. Nah, di depan ini ada Masjid Jami Purwosari ya. Kalau dari Jalan Pantura ini kelihatan besar dan megah ya. Masjid warga Desa Purwosari. Saya ambil kiri karena masih ingin menelusuri daerah perdukuhan yang ada di Desa Purwosari ini. Adapun untuk kantor desanya berada di seberang jalan Jalan Raya Pantura ya. Itu kalau tidak salah bersebelahan dengan kantor Kecamatan Sayung. Desa Purwosari ini berbatasan bagian baratnya dengan Desa Sriwulan. Untuk di bagian utaranya dengan Desa Bedono ya, yang sudah kita lewati ya, titik awal saya pemberangkatan. Sedangkan di bagian timurnya itu berbatasan dengan Desa Sidogema. Untuk bagian selatannya, Desa Purwosari ini berbatasan dengan Desa Sayung. Desa Purwosari ini termasuk desa yang rentan ya terhadap penurunan permukaan tanah, dan di saat yang sama juga adanya kenaikan permukaan air laut, sehingga di desa ini selalu dilakukan peninggian, baik itu peninggian jalan dan tentunya juga diikuti dengan peninggian bangunan. Sebab kalau bangunannya tidak ditinggikan ya, dia akan posisinya semakin rendah di bawah jalan ya. Seperti beberapa yang saya lihat tadi ya di perjalanan, rumah-rumah yang tidak ditinggikan itu posisinya di bawah jalan. Di depan nih sudah tampak ya jalan tol ya, yang melintasi Jalan Pantura ya, di atas jalan Pantura Semarang Demak. Saya akan belok ke kanan ke jalan Pantura karena memang sebentar lagi Desa Purwosari juga akan selesai ya, sudah berakhir dan akan masuk Desa Sidogema. Saya kira demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video yang akan datang. Saya belok ke kanan ke Jalan Pantura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.